cari kue untuk acara kumpul-kumpul dengan teman. Aku mau buat kue atau bolu yang enak, murah meriah, cantik, dan mudah dibuat. Hai semua, akhirnya aku memutuskan untuk membuat bolu potong untuk acara kumpul-kumpul kali ini. Karena bolu potong ini tampilannya cantik, rasanya juga enak, tekstur bolu lembut dan moist meskipun menggunakan terigu protein sedang. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita siapkan loyang persegi ukuran 20 cm, tinggi 7 cm atau boleh pakai yang pendek 4 cm. Kita oles dulu dasar loyang dengan sedikit margarin. Setelah itu kita alas dasar loyang dengan baking paper. Kemudian oles seluruh bagian loyang dengan margarin. Nah, jika sudah selesai dioles, sekarang kita taburi loyang dengan terigu. Selanjutnya kita ketuk loyangnya untuk buang sisa terigu. Nah, kalau sudah selesai, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan wadah mangkok untuk mencampur adonan. Kemudian masukkan 4 butir telur. Tambahkan 80 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP, TBM atau ovalet. Kemudian kita tambahkan pasta vanila secukupnya. Sekarang kita mixer adonan telur sampai mengembang, kental dan berjejak dengan kecepatan tinggi. Nah, jika adonannya sudah mengembang, kental dan berjejak seperti ini, kita matikan mixernya. Selanjutnya masukkan 80 gram terigu protein sedang, tambahkan 40 gram tepung maizena. Kemudian masukkan 10 gram susu bubuk. Masukkan tepung ke dalam adonan sambil disaring ya. Kita aduk-aduk dulu seperti ini supaya tepungnya tidak bertebaran. Sekarang kita mixer dengan speed paling rendah sampai terigunya rata. Nah, jika terigunya sudah tercampur rata, kita matikan mixernya. Selanjutnya, kita aduk balik dengan spatula untuk memastikan terigunya sudah tercampur rata. Sekarang kita masukkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita pancing dengan adonan telur, masukkan beberapa sendok adonan telur ke dalam margarin cair. Kita aduk sampai margarinnya tercampur rata. Nah, sepertinya sudah tercampur rata ya, sudah tidak ada margarin cairnya, baru kita masukkan ke dalam adonan telur. Sekarang kita aduk balik adonan dengan spatula sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata ya, konsistensi adonannya bagus, jatuhnya seperti pita. Sekarang kita masukkan adonan sponge cake ke dalam loyang. Kita ratakan permukaan kue dengan sumpit sekaligus untuk memecahkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Kemudian hentakkan loyang beberapa kali. Selanjutnya kita sudah panaskan oven sebelumnya ya, suhu 175 derajat Celcius api bawah, panggang kue selama 20 menit. Nah, setelah itu api atas bawah panggang kue selama 10 menit. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 30 menit dan sudah tercium aroma wangi kue, kita keluarkan dari oven.
Setelah kue hangat, tidak begitu panas lagi, kita keluarkan dari loyang. Selanjutnya kita buka baking papernya. Sekarang kita poles kue dengan buttercream secukupnya. Poles buttercreamnya tidak perlu sampai halus dan licin ya, karena nanti atasnya kita kasih topping keju atau meseseres sesuai selera ya. Selanjutnya kita kasih topping coklat meses atau diganti dengan keju parut juga boleh, sesuaikan dengan selera ya. Nah, yuk sekarang kita potong kuenya. Ini kuenya aku potong jadi 16 potong atau mau dipotong jadi 20 potong juga bisa, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Terima kasih sudah menonton, support terus Linscake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, supaya menarik dan tidak kelihatan polos saja, atasnya aku hias dengan buttercream. Nah, untuk ide jualan atau ide kue hantaran, kita siapkan box Bika ukuran 22 cm, kemudian masukkan bolu potong. Nah, ini kuenya sudah siap dijual ya, atau mau buat kue hantaran juga bagus banget. Nah, ini dia tampilan dari bolu potong sponge cake vanilla, cantik banget ya. Yuk sekarang kita cobain. Rasa kuenya enak banget, teksturnya empuk seperti spons dan berpori halus, manisnya pas. Bolu potong ini cocok banget buat ide jualan atau ide kue untuk acara. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, hai semua. Di video kali ini aku mau buat puding cup simple, enak dan legit. Cara membuatnya juga super mudah. Bisa banget buat ide jualan atau untuk takjil buka puasa. Satu resep bisa dapat banyak, sekitar 23 cup. Yuk, simak videonya, jangan sampai ketinggalan resep yang ini ya, Bun. Pertama, siapkan 7 buah pisang. Ini aku pakai pisang uli, boleh pakai pisang apa saja ya, Bun. Kemudian ini pisangnya kita iris tipis-tipis. Nah, ini pisangnya sudah diiris semua ya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya, siapkan panci, kita masukkan 130 gram gula pasir, kemudian tambahkan 1 saset agar-agar bubuk yang plain. Selanjutnya, masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk. Tambahkan maizena sebanyak 1 sendok makan. Setelah itu, ini diaduk dulu sampai tercampur rata supaya maizenanya tidak menggumpal ya. Selanjutnya masukkan santan sebanyak 800 ml dari 1 butir kelapa. Sekarang kita aduk pudingnya dan kita masak sampai mendidih. Jangan lupa pisangnya langsung kita masukkan juga ya. Supaya pudingnya wangi, kita tambahkan 2 buah nangka yang sudah diiris kecil-kecil.
Untuk nangkanya ini opsional ya bun, kalau tidak ada boleh di skip. Sekarang kita masak pudingnya sampai mendidih, sampai pisangnya matang. Sambil diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Nah, ini pudingnya sudah mendidih dan mengental, dan pisangnya juga sudah matang. Kita angkat ya. Ini pudingnya kita diamkan dulu ya, sampai uap panasnya berkurang, baru nanti bisa dimasukkan ke dalam cup puding. Kita siapkan cup puding belimbing yang ukuran 60 ml yang seperti ini. Ini bagus banget cupnya, sudah langsung ada tutupnya ya. Nah, jika uap panas puding sudah berkurang, sekarang kita masukkan ke dalam cup. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Nah, supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, jika pudingnya sudah dingin, kita tutup, kemudian tempel stiker di atasnya. Nah, ini dia puding cup Nagasarinya. Cara buatnya simple, tampilannya bagus, kelihatan mewah, dan ini pudingnya juga kelihatan enak ya. Yuk, sekarang kita cobain. Rasanya enak banget, seger, legit, wangi, cocok banget buat takjil buka puasa. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Hai semua, hari ini aku mau membuat cemilan atau gorengan. Ini rasanya enak dan simple banget, berbahan dasar kentang. Bisa buat ide jualan atau untuk camilan di rumah. Yuk, langsung saja kita buat sama-sama. Kita siapkan 50 gram margarin, masukkan ke dalam panci, lalu tambahkan 200 ml air. Nah, ini kita masak sampai mendidih dan sampai margarinnya meleleh. Kalau sudah mendidih, kita masukkan 150 gram terigu protein sedang. Lalu ini diaduk rata ya. Kemudian kita matikan dulu api kompornya. Aduk sampai tercampur rata dan kalis. Sekarang kita nyalakan lagi api kompor, aduk sampai kalis. Nah, jika sudah kalis seperti ini, sekarang kita angkat. Kemudian nih kita tunggu sampai dingin ya. Selanjutnya siapkan 500 gram kentang yang sudah direbus hingga matang. Sekarang kita haluskan kentang. Nah, ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang siapkan 5 siung bawang putih dan 3 butir bawang merah yang sudah dicincang halus. Lalu tambahkan setengah sendok teh lada, setengah butir pala, dan setengah sendok teh garam. Kemudian di sini ada juga 4 batang daun bawang yang sudah diiris halus. Lalu ini 1 buah wortel kita potong dadu lalu direbus sampai matang. Kemudian di sini ada 100 gram ayam yang sudah dicincang dan digiling halus. Kita panaskan minyak secukupnya, lalu masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu ini ditumis sampai layu dan harum.
Setelah itu masukkan ayam cincang. Supaya harum, kita tambahkan pala, lada, dan garam. Nah, ini kita masak ya sampai ayamnya berubah warna. Sekarang masukkan wortel, masukkan juga daun bawang. Nah, ini diaduk dulu ya sampai tercampur rata. Kemudian masukkan air secukupnya. Kita masak tumisan ayam sampai airnya menyusut. Nah, kalau sudah menyusut dan sudah agak kering ya, kita angkat. Selanjutnya, masukkan adonan terigu dan margarin ke dalam kentang, lalu tambahkan 2,5 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1,5 sendok teh garam, dan 1,5 sendok teh gula pasir. Ini kita aduk ya sampai tercampur rata. Setelah itu masukkan bahan tumisan tadi. Sekarang kita aduk dengan spatula karena tumisannya ini masih agak panas. Nah, kita aduk ya sampai tercampur rata. Nah, teksturnya seperti ini ya, bisa dikepal-kepal seperti ini. Sekarang kita ambil 1 sendok makan munjung adonan kroket. Kemudian ini dikepal-kepalkan lalu kita bentuk oval. Nah, jadinya seperti ini ya. Selanjutnya kita buat bahan pencelup. Siapkan 100 gram terigu protein sedang, lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 225 ml air. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata baru kita masukkan sisa air lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Selanjutnya siapkan tepung panir secukupnya. Sekarang celupkan kroket kentang ke dalam bahan basah, bahan pencelup yang kita buat tadi. Nah, ini kita angkat ya pakai garpu. Kemudian pindahkan ke tepung roti atau tepung panir. Nah, sekarang kita balur kroket kentangnya dengan tepung panir. Nah, ini bisa disimpan ya. Ini kita simpan sebagian untuk stok. Bisa disimpan, masukkan ke dalam freezer ya. Panaskan minyak sebelumnya ya. Kita masukkan kroket kentang, lalu ini digoreng ya sampai matang dan sampai berwarna golden brown. Nah, ini sudah berwarna golden brown. Sekarang kita angkat. Nah, untuk ide jualan kita kemas di mika isi 3 pieces dan kemudian nanti kita kasih cabai rawit ya. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini teksturnya ya, di bagian dalamnya itu lembut. Sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, tekstur bagian dalamnya lembut, terus bagian luarnya itu garing-garing. Selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat
selamat datang di Lin's Cake Channel. Hai semua, di video kali ini aku mau membuat dadar gulung pandan isi unti. Dadar gulung ini termasuk jajanan pasar yang banyak disukai ya. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama, kita buat unti kelapa. Siapkan 100 gram gula merah, kemudian masukkan ke dalam panci. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan 200 ml air, nah sekarang kita masak gula merahnya sampai mendidih, sampai gulanya larut. Jika sudah mendidih, kita angkat dan sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan setengah butir kelapa parut kasar, pilih kelapa yang setengah tua. Kita masukkan ke dalam teflon atau kuali. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Tambahkan 3 lembar daun pandan. Kemudian masukkan larutan gula merah sambil disaring ya. Sekarang masak unti kelapa sampai larutan gulanya menyusut. Kita masak sampai agak kering. Nah, jika unti kelapanya sudah mulai mengering, sekarang kita angkat. Selanjutnya kita siapkan 10 lembar daun pandan dan 12 lembar daun suji. Skip daun sujinya, kalau tidak ada bisa digantikan dengan pasta pandan. Sekarang masukkan daun pandan dan daun suji yang sudah dipotong-potong ke dalam blender. Kemudian tambahkan 600 ml air. Selanjutnya kita blender hingga halus. Setelah halus, matikan blender, kita sisihkan dulu. Sekarang siapkan 200 gram terigu protein sedang. Masukkan ke dalam mangkok. Kemudian tambahkan 50 gram tepung tapioka. Lalu masukkan setengah sendok teh garam. Kita tambahkan 1 butir telur. Tambahkan 1 sendok makan margarin yang sudah dilelehkan. Setelah itu masukkan jus pandan suji sambil disaring. Selanjutnya kita aduk adonan sampai tercampur rata dan halus. Sekarang kita saring dulu adonannya agar teksturnya halus dan tidak ada lagi tepung yang masih bergerindil. Agar warna hijaunya tidak pucat, ini aku tambahkan sedikit pasta pandan. Kita aduk sampai rata. Ini aku pakai teflon kuali. Kita panaskan dulu. Sebelum adonan dituangkan atau dicelupkan ke teflon, kita aduk dulu ya. Setelah teflon kualiknya panas, celupkan teflon seperti ini 1 kali saja ya, kemudian diangkat. Masak kembali di atas kompor sampai pinggirannya kering dan matang. Boleh pakai teflon biasa ya, tapi kalau pakai teflon kualik ini hasil kulit dadarnya bisa tipis-tipis. Nah, ini pinggirannya sudah mulai kering ya, sekarang kita angkat.
Nah, hasilnya cakep ya. Sekarang ambil 1 lembar kulit dadar gulung, kemudian isi dengan unti kelapa. Lalu kita gulung. Nah, hasilnya cakep ya. Nah, sekarang tinggal dikemas. Cara kemasnya bebas ya, mau dibungkus dengan plastik persatuan atau dikemas dalam mika isi 2 seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Support terus Linscake Channel ya dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik ikon lonceng. Nah, warna hijaunya cakep ya, dan ini aroma pandannya wangi sekali. Rasanya enak, tekstur kulit dadar lembut dan berpori halus. Manisnya juga pas, suka banget dengan kue dadar gulung ini. Selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat.